Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati amalina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyallah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah walah ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jamaah Majlis Zikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Awang Abdul Razak SAG, pimpinan Majlis Zikir yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat iman dan Islam sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di Majlis Zikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin. Mudah-mudahan kajian pada pagi hari ini membawa berkah untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah Majlis Zikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin yang saya muliakan, untuk mempersingkat waktu, kajian pada pagi hari ini hikmah ke-35, yaitu dengan judul Melawan Hawa Nafsu dan Berteman Hanya dengan Orang yang Baik. Pangkal dari semua jenis maksiat, lupa, dan syahwat adalah ridho atas nafsu, dan pangkal dari setiap ketaatan, ingat dan menjaga diri adalah tidak ridho atas nafsu. Apabila engkau bersahabat dengan baik bagimu daripada berteman dengan orang yang pandai tetapi menuruti hawa nafsunya. Apakah masih dikatakan orang pandai jika ia menuruti hawa nafsunya? Dan apakah masih dikatakan bodoh orang yang tidak menuruti keinginan nafsunya? Untuk mempersingkat waktu, untuk waktu dan tempat kepada Ustadz Awang Abdul Razak, saya aturkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi amarna bikasratil ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat yang berbahagia ini, yang mulia ini, kita masih dikumpulkan dalam haflah mubarakah, dalam satu waktu yang penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan menjadikan wasilah sababiah kita semua
semakin bertambah-tambah hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjutkan ke hikmah yang ke-35, kita tawasul khususon kepada musonib kitab ila hadrati khususon Syekh Al-Alim Al-Alamah Syekh Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Husain bin A'tailah nafa'anallahu bihim wa bi ulumihim wa bi barakati amalihim syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah ke-35. Aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridho anin nafsi. Sumber pokok asal mulanya maksiat, asal mulanya sumber pokoknya lupa kepada Allah, sumber pokoknya syahwat adalah meridhoi dengan nafsu, ridho dengan nafsu. Wa aslu kulli taatin wa yaqdatin wa ifatin ada muridho anin nafsi. Dan sumber pokoknya taat dan sumber pokoknya kita ingat kepada Allah serta terjaga dari perbuatan maksiat adalah tidak ridho dengan nafsu. Jamaah NFM rahimakumullah, nafsu itu ada nafsu diri, ada nafsu. Dalam terjemah kitab di terjemah hikam itu ulama beda-beda menerjemahkan. Oleh karena itu sebetulnya kalau seorang ustadz, seorang kiai semakin banyak kitab, semakin luas penjabarannya. Wala antas haba jahilan la yardo an nafsihi khairun min antas haba aliman yardo an nafsihi. Kata Syekh Ibnu Athaillah, sungguh engkau berteman, sungguh engkau bersahabat dengan orang bodoh. Bodoh itu dia nggak pintar, nggak bisa baca kitab, nggak ketalar Quran, nggak. Tapi ini maaf ya, ini bukan harus begitu, bukan. Ini kalau dibanding-bandingkan, yang sangat bagusnya itu orang tuh pintar ya ketalar Quran, itu bagus. Tetapi ini kalau ada satu dibandingkan, bersahabat berteman dengan orang yang bodoh dalam ilmu, dia bodoh ilmu jangankan ilmu hakikat, ilmu tarekat, ilmu syariat juga nggak begitu bisa. Baca Quran juga masih belepotan. Pokoknya kurang bisa aja. Layar doan nafsi, tetapi ada kelebihannya. Dia tidak ridho dengan nafsunya. Nah, tidak ridho dengan nafsunya. Khairun min antashaba aliman yardo an nafsi. Maka itu lebih baik daripada berteman dengan orang yang ngerti tetapi dia ridho dengan nafsunya. Dengan orang yang ngerti tapi dia ridho dengan nafsunya. Fa'ayu ilmin li'alimin yardo an nafsi. Ilmu seperti apa bagi orang alim yang ridho dengan nafsunya sendiri? Pertanyaan itu. Wa'ayu jahlin li jahilin ya la yardo an nafsi. Dan kebodohan seperti apa bagi orang yang tidak ridho dengan nafsunya sendiri?
Maksudnya orang alim, orang ngerti, orang pintar tidak akan disebut pintar kalau dia masih ridho dengan nafsunya. Dan orang bodoh tidak disebut bodoh jika ia tidak ridho dengan nafsunya. Itu judulnya. Jamaah rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nafsu itu inna nafsa la amaratum bisu. Allah Subhanahu wa taala berfirman sehingga mengatakan bahwa nafsu itu la amaratun, pakai di situ kalimah mubalaghah, sungguh sesuatu yang sangat menyuruh keburukan nafsu itu. Jadi kalau kita hanya tahu bahwa musuh kita itu adalah syaitan, jangan salah ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, nafsu 70 tikal dari setan. Setan 70, nafsu 1 bandingannya. Jadi alangkah kerasnya dan beratnya nafsu itu. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan bahwa seseorang pulang dari medan perang pertempuran melawan kafir, Rasul mengatakan ini hanya perang kecil dan kita harus siap-siap menghadapi perang besar. Para sahabat sampai bingung. Ini perang sudah sebesar begini dikatakan perang kecil. Lalu yang bagaimana yang besarnya Rasulullah? Itu kan? Kata Rasulullah, mujahadatun nafsi. Yang perang yang sangat besar adalah memerangi hawa nafsu. Karena nafsu ada internal, ada di dalam diri kita, sedangkan setan di luar dia. Kalau nafsu ini musuh dalam selimut, kalau setan di luar. Oleh karena itu, ulama mengatakan 70 tikal, 70 setan bandinginnya 1 nafsu. Masya Allah. Kalau tidak ditolong oleh Allah, bagaimana kita bisa mengalahkan nafsu? Tapi kan nafsu itu kan ada nafsu amarah, ada lagi agak mending tuh nafsu lawamah. Udah begitu ada dibisikin tuh, udah dapat ilham-ilham, nafsu mulhimah, udah naik, udah bagus-bagus tuh. Udah tenang, nafsu mutmainnah, nafsu radiyah, nafsu madiyah, nafsu kamilah. Nah, nafsu juga tidak semua nafsu buruk. Tetapi ini yang buruk ini yaitu nafsu amarah. La amaratum bisu, yaitu sesuatu yang sangat menyuruh kepada keburukan. Jamaah rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dulu ke istilah-istilah yang disebutkan Syekh Ibnu Athaillah. Banyak sekali istilah yang tadi disebutkan. Ada goplah, ada syahwat, ada yakdo, ifa. Nah, kalau maksiat kita tahu. Kalau goplah, keadaan kita yang sering lalai lupa terhadap Allah. Itu goplah. Lawanan goplah adalah yakdo. Yakdo itu ingat. Gitu. Syahwat itu banyak keinginan-keinginan yang ke nafsu. Lawannya adalah ifa. Kenapa ridho terhadap nafsu menjadi asal pokok sumber dari maksiat, lupa kepada Allah dan syahwat? Jadi nafsu ini, jadi ridho dengan nafsu ini menjadi asal pokok sumber dari maksiat. Kenapa ridho dengan nafsu menjadi asal pokok sumber maksiat? Karena id kullu man radiya an nafsihi istahsana ahwalaha wa tomasawiha. Karena setiap orang yang ridho terhadap nafsunya, maka ia akan menganggap bagus terhadap nafsu tersebut dan tertutup buruknya nafsu itu. Istihsanun nafsi wa tazkiyatuha wa ijabuha aslu kulli maksiatin wa aslu jami'i sifatil mazmumah. Menganggap baiknya diri, menganggap bersih diri, dan ta'ajub diri,
itu sumber setiap maksiat dan sumber segala sifat-sifat tercela. Faman istahsana wa zakah wa ajabaha istaulat alaihi ghaflah wa man istaulat alaihi ghaflah. Nah, barang siapa yang merasa dirinya sudah baik, sudah bersih, maka dia akan lalai dari dirinya. Dan barang siapa yang lalai dengan dirinya, dia akan malas dengan ibadahnya. Malas menambah ilmu karena menganggap dirinya sudah baik, karena menganggap dirinya sudah benar. Orang yang lalai itu, nah, dia dikalahkan oleh keinginan-keinginan jahat dan dia akan jatuh ke dalam kemaksiatan. Allah berfirman, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo." Jangan merasa bersih diri, jangan merasa banyak ibadah, jangan merasa soleh, jangan merasa tinggi ilmu. Allah Maha tahu atas hambanya yang takwa. Setiap orang yang memuji dirinya, ia berarti menganggap dirinya baik. Nah, ini adalah di antara hikmah yang ke-35 ini menjelaskan seperti itu. Jadi kita harus tahu bahwa sumber dari kemaksiatan dan sumber dari kita lupa kepada Allah dan sumber dari syahwat itu kita ada ridho kepada nafsu. Nah, ridho kepada nafsu itu yang menjadi sumber kemaksiatan. Jamaah rahimakumullah, nafsu itu kalau kita lagi marah-marah itu sudah tahu semua bahwa itu nafsu. Tetapi ada yang lebih halus, nafsu masuk ke ibadah. Nah, ini yang halus nih. Yang halus. Yang bahaya ini nafsu masuk ke ibadah. Maka di sini saya akan coba untuk memasukkan beberapa contoh-contoh. Ada orang yang dirinya terbawa nafsu dalam ibadah dan ada orang alim yang dia bukan mengikuti nafsu dirinya, tetapi dia mendukung orang yang mengikuti nafsu. Di dalam kisah ini mudah-mudahan jadi sebuah pintu untuk penerangan ke hati kita. Yang pertama, orang yang nafsu, yang ibadahnya terbawa nafsu. Kalau orang yang cerdik, orang yang cerdas, orang yang sudah mengerti, hatinya sudah pintar, jika ia akan melakukan satu ibadah lalu ia semangat, ia patut curiga. Bukan curiga sama orang, curiga sama diri sendiri. Ada apa nih saya? Kok tiba-tiba saya nih semangat sholawat 50.000 nih? Ada apa nih saya kok tiba-tiba semangat sholawat 10.000? Ada apa nih saya nih tiba-tiba kok semangat baca wirid ini ya? Ada apa? Itu patut curiga terhadap diri sendiri, bukan sama orang. Maksudnya apa? Jangan-jangan saya ini dikendalikan hawa nafsu. Emang ada yang dikendalikan hawa nafsu? Ada, justru banyak. Karena kebanyakan manusia mendahulukan amal, tidak mendahulukan ilmu. Beramal dulu, ilmu dulu. Harusnya ilmu dulu baru amal. Gitu. Kita mengkaji dulu, setelah kita mengkaji dan mengerti, baru kita beramal. Seharusnya begitu. Kalau ini kan kebanyakan beramal dulu, riadoh dulu, wirid dulu, nggak tahu ilmunya. Apakah wiridnya ini sedang mengikuti nafsu atau sedang ibadah? Gitu. Seperti apa yang mengikuti hawa nafsu? Seperti dirinya ingin keluar dari masalah. Dirinya ingin keluar dari amanah-amanah yang membelenggu dirinya. Nah, dengan semangat itu berarti sudah terkalahkan semangat mencari ridho Allah. Bahkan tidak tahu bahwa ibadah itu hanya mencari ridho Allah. Tidak mengerti ke situ. Ngertinya hanya menurut orang-orang pintar, katanya kalau baca sholawat ini 100.000 selesai masalahnya.
Kalau baca sholawat ini 10.000, selesai masalahnya. Kita fokus ke situ. Kita bangun malam. Kita bangun malam, dari malam bangun. Mani tobat. Itu wujudnya ibadah. Ini wujudnya ibadah. Mandi tobat, setelah mandi tobat kita pegang tasbih, kita sholat sujud, sholat beberapa rakaat, udah itu kita duduk, kita baca sholawat. Dalam hati kita semangat banget. Karena apa? Karena kita punya 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 semangat, yang mendorong semangatnya ini bukan yang 10 kemarin. Tetapi yang mendorong semangatnya ini bahwa masalah kita ini besar. Jadi ini loh yang akan menyelesaikan masalah kita ini nih. Jadi saya ini bangun malam dorongannya adalah ingin menyelesaikan masalah. Ternyata di kacamata batin, di ilmu yang lembut itu ilmu-ilmu orang-orang yang hanya bisa memahaminya orang-orang yang benar-benar ibadahnya pengen benar. Ternyata orang yang begitu sedang dipermainkan oleh nafsu. Sehingga cirinya itu jika keinginannya tidak berhasil, keinginannya tidak hasil, lo udah 40, udah seminggu ini kau wirid amanah belum beres-beres. Udah 21 hari belum beres juga, 40 hari belum beres juga. Lah ngapain, berhenti wiridnya. Wiridnya berhenti, sholatnya berhenti, apa-apanya berhenti, baca Qur'annya berhenti. Itulah tanda tadinya pertamanya diikutin oleh hawa nafsu. Jadi kalau orang yang sudah paham, jika kita akan melakukan wirid ini malas, wirid ini semangat. Kenapa mewiridkan ini malas? Kenapa mewiridkan ini semangat? Nah, yang harus dipatut dicurigai itu wirid yang semangat. Ada apa? Karena nafsu itu tidak pernah dia mendorong semangat kecuali terhadap apa yang menjadikan bisa dia menggoda terhadap kita. Nah, semangat banget kita nih berjamaah ke masjid nih. Semangat banget. Hati-hati kontrol nih. Ada apa nih? Ada apa kok saya semangat banget ya? Ternyata setelah dikontrol, kita ingin kepuji orang, oh enggak. Kita ada sesuatu, oh enggak. Oh itu berarti dorongan kebaikan di dalam hati kita. Itu dorongan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang sedang belajar menuju ke hadrat Allah dalam ibadahnya, dia selalu mengontrol agar ibadahnya tidak terbawa oleh hawa nafsu. Agar ibadahnya tidak terbawa oleh hawa nafsu. Jamaah rahimakumullah, ada satu kisah di dalam tafsir karya Syekh Ibnu Jauzi. Syekh Ibnu Jauzi menceritakan dalam tafsirnya, ada seorang waliullah. Waliullah tersebut dia diberikan jatah oleh Allah 3 doa yang mustajabah. Diberikan jatah oleh Allah 3 doa yang mustajabah. Dia punya istri dan istrinya tahu bahwa suaminya ini seorang wali dan suaminya mustajabah doanya. Kebetulan istrinya itu seorang istri yang, mohon maaf, raut wajahnya itu buruk, tidak cantik itu. Maka mulailah si istri ini menggoda suaminya. Kata istrinya, mungkin ayah atau papa, masa sih saya istri seorang kekasih Allah, seorang orang alim, seorang waliullah, masa saya muka seburuk begini? Doakan saya dong biar bagus, muka saya biar cakep kayak orang-orang gitu kan. Nah, ya namanya suami pasti kalah sama istri mah, apalagi mungkin itu sebuah yang dianggapnya wajar-wajar saja. Lalu berdoalah si wali ini, berdoa kepada Allah, ya Allah, tampankanlah wajah istriku, bapak ibu sekalian,
doanya diijabah, mustajabah. Besoknya wanita ini mukanya, wajahnya jadi orang wanita yang sangat cantik di golongan Bani Israel. Nah, ini menceritakan tentang orang yang bukan mengikuti nafsu, tetapi orang alim yang mendukung orang yang mengikuti nafsu. Orang alim awalnya nih yang mengikuti nafsunya siapa? Istrinya. Jadi orang alim ini mendukung. Jadi jangankan orang yang mengikuti hawa nafsu, dia mendukung yang hawa nafsu pun bahaya. Begitu. Maksudnya begitu. Habis begitu didoakanlah dan cantiklah istri ini. Setelah cantik ternyata banyak laki-laki yang tergiur, banyak laki-laki yang suka sama istrinya. Sehingga istrinya pun tergoda dengan laki-laki yang menggoda-goda dirinya. Udah begitu suaminya tahu dan suaminya marah. Suami yang marah itu langsung, karena dia itu seorang wali, dia berdoa lagi sama Allah. Ya Allah, berdoa lagi, jadikanlah ya Allah istri saya mukanya seperti anjing betina yang menggonggong. Saking benci, ya Allah jadikan istri saya mukanya seperti anjing betina yang menggonggong. Diijabah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua orang membenci, semua orang tidak suka dengan istrinya. Habis itu istrinya merasa tersiksa dan istrinya mohon ampun sama suaminya dan bilang, ya suamiku, saya ampun, suamiku doakan lagi saya suamiku agar saya nggak apa-apa seperti wajah yang dulu buruk, asal saya jadi orang yang baik. Maka yang ketiga didoakan lagi oleh suaminya, jadi lagi seperti semula rupanya dan jadi orang yang biasa-biasa dan baik. Itulah contoh orang alim yang mendukung orang yang mengikuti nafsu. Bukan dia yang punya nafsunya, tetapi yang bernafsunya istrinya punya keinginan anu-anu, tetapi didukung, diikutin. Nah, itu buruknya hawa nafsu yang selalu mengincar kita semua. Baiklah ibu-ibu bapak sekalian, wa adamu ridho bin nafsi wa su'uzani biha wa tahmatu biha aslu kulli ta'atin wa asli jami'i sifatin mahmudah. Tidak ada ridho dengan diri, tidak ada ridho dengan nafsu, tidak ada ridho dengan nafsu, merasa dirinya tidak baik dan buruk sangka dengan dirinya dan tidak percaya dengan dirinya sendiri, itu merupakan sumber taat dan sumber sifat terpuji. Maksud tidak percaya dengan diri sendiri itu bukan tidak percaya, tidak pede, tetapi tidak percaya bahwa dirinya itu benar, bahwa dirinya itu seorang orang baik, bahwa dirinya itu sudah banyak amal, bahwa dirinya itu pengamal amal soleh. Karena dia tidak merasa begitu, dia hidupnya tidak nyaman, maka dia selalu berusaha untuk memperbaiki amalnya, memperbaiki ibadahnya. Barang siapa yang merasa dirinya itu tidak baik dan dia merasa dirinya buruk dan dia buruk sangka kepada dirinya, buruk sangka itu jangan-jangan kamu mengikuti nafsu nih, sholat ini, jangan-jangan kamu mengikuti nafsu nih, wirid ini. Nah, maka dia akan bangun dari lupa terhadap Allah dan akan menjadikan sumber ketaatan. Dari situ dia akan mulai hati-hati. Oh, bisa membedakan. Oleh karena itu Al-Imam Hujatul Islam, Al-Imam Ghazali rahimahullah, beliau berkata, "Iza aradallahu bi'abdin khairan basarahu bi'uyubin nafsih." Apabila Allah menghendaki kepada hambanya kebaikan, jika Allah akan memberikan kebaikan terhadap hambanya, maka Allah perlihatkan kekurangan-kekurangan pada dirinya.
Nah, ini harus digaris bawah ini. Nah, jadikan status nih, jadikan status. Coba jadikan status. Iza aradallahu bi'abdin khairan bassarahu bi'uyubin nafsih. Apabila Allah bermaksud atau menghendaki kepada hambanya kebaikan, apabila Allah akan menjadi seorang hamba ini baik, maka Allah perlihatkan penyakit dirinya sendiri. Maka Allah perlihatkan kekurangan dirinya sendiri. Maka Allah perlihatkan cacat dirinya sendiri. Nah, jadi kalau kita diperlihatkan kekurangan kita, oh kita kurang begini, oh kita ternyata sholat saya ini kurang bagus, oh ternyata ibadah saya ini nggak khusyuk, oh ternyata ibadah saya ini kalau begini ternyata terbawa oleh hawa nafsu. Nah, kekurangan-kekurangan itu kalau diperlihatkan oleh Allah kepada kita, kata Al Imam Ghazali, itu menandakan bahwa Allah sedang berkehendak baik kepada kita. Allah sedang memberikan kebaikan kepada kita. Iza aradallahu bi'abdin khairan basarahu bi'uyubin nafsih. Apabila Allah menghendaki kepada hambanya baik, maka Allah perlihatkan penyakit-penyakit dirinya. Kekurangan-kekurangan dirinya. Apa penyakit-penyakit dirinya? Di antaranya tulul amal. Tulul amal. Tulul amal itu kita menganggap bahwa kita menyangka bahwa hidup kita masih lama. Hidup kita masih sekarang umur baru 50 tahun. Paling-paling kalau 70 tahun, 20 tahun lagi hidup nih. Nah, kita menyangka hidup masih lama. Masih seminggu lagi, sebulan lagi, setahun lagi. Nah, tulul amal ini menimbulkan kita menunda-nunda taubat. Ntar tobatnya ntar aja lah. Kalau udah nggak bisa jalan, udah badan pada kesemutan, udah diroda, nggak bisa kemana-mana baru tobat. Nah, tobat yang direncanakan begitu. Dia akan menunda-nunda tobat. Terus dia akan menunda-nunda amal soleh. Ntar aja lah. Saya mau rajin sholatnya ntar aja. Sekarang kan baru umur 50 tahun. Ntar kalau udah 60 tahun atau 63 baru saya akan benar-benar sholat khusyuk. Nah itu tuh akibat dari tulul amal, akibat dari buruknya tulul amal. Jadi seharusnya kalau yang benar itu ketika kita sekarang ketemu pengajian di hari ini, kita kumpul di hari ini, seharusnya kita punya pikiran bahwa ini adalah pengajian yang terakhir. Jangan-jangan yang terakhir pengajiannya. Makanya kita benar-benar dengerin. Begitu kita sholat duhur, jangan-jangan sholat duhur ini sholat duhur yang terakhir, nggak ketemu lagi ntar duhur. Harusnya seperti itu. Jadi kita sholatnya itu benar-benar sholat duhur benar-benar, karena takut nggak ketemu lagi dengan duhur ini. Sholat maghrib, jangan-jangan kita nggak sampai isya nih, ini sholat yang terakhir, jangan-jangan. Karena banyak saudara-saudara kita, banyak teman, bahkan teman saya pernah ada yang begitu. Habis ngopi, habis ngobrol, habis menceritakan cerita-cerita, kata dia, Ustadz ingat ya dulu ya waktu di Kobong tuh, aku kasihan sama kamu, kerjaanku itu kalau beli nasi disisain, dianterin ke kamar kamu. Teman saya ke tempat Pak Ustadz, ke Pak Ustadz dulu ngobrol begitu. Iya makasih ya, kata Pak Ustadz begitu. Makasih ya, kamu baik dulu, kamu baik banget. Karena memang Pak Ustadz dulu kan sudah tidak ada orang tua, sudah tidak ada siapa-siapa. Pas mondok itu memang kita tanpa biaya lah. Artinya kita pesantren itu modalnya dengan bekerja di kiai, bantu-bantu kiai. Jadi ya makan juga kadang makan kadang enggak. Alhamdulillah tapi lebih berkah. Nah, ibu-ibu setelah itu, tapi sekarang kita enak ya katanya. Oh, Ustadz sekarang udah seneng, kelihatan udah baik, kesana kemari pengajian,
Sekarang kayaknya udah jarang nginjak tanah ya, kata teman begitu. Emang kenapa? Kamu naik ke sono kemarin naik mobil, turun masuk ke ke majelis talim, masuk ke ini, masuk ke ini. Kayaknya udah jarang ya nginjak tanah. Mudah-mudahan ya berkah, mudah-mudahan ya sama-sama. Kok banyak mendoain gitu, orang temen tuh banyak mendoain terus. Lalu berjamaah sholat duhur. Dia jadi imamnya, tetapi kata dia, Ustadz Abang ke depan ya, tolong saya wakilin nih, mumpung lagi di sini. Nah, lalu saya sholat, saya imam. Setelah habis imam, beres sholat, kita musafah. Habis musafah, dia berbisik, kayaknya sholat terakhir nih, yang barusan. Gitu. Kata Pak Ustadz, kok ngomong begitu? Enggak, kayaknya aja sih. Kayak begitu. Udah begitu, udah ceritanya kita pulang. Setelah pulang, beliau kan ada di Tasik, pas Pak Ustadz ke Bandung. Beliau ada di Garut, Pak Ustadz ke Bandung di jalan. Ada telepon, baru juga 1 jam ada telepon dari istrinya. Ternyata yang tadi teman itu suaminya meninggal dunia. Sampai Pak Ustadz langsung sampai ngahulang tuh, sambil nyetir bawa mobil, ngahulang ke pinggir dulu. Loh, barusan sholat bareng, barusan ngopi bareng, terus barusan ngomong kayaknya salah sholat nih, barusan kayak terakhir deh, dia bilang begitu. Soalnya dia orang Betawi, orang Jakarta, teman di sekolah dulu. Nah, kayaknya saya sholat terakhir deh. Kok kamu ngomong begitu? Ya enggak, kayaknya nikmat banget, kata dia. Bener, 1 jam pas Ustadz pulang tuh, di jalan istrinya ngasih tahu bahwa suaminya baru saja meninggal. Masya Allah, video call pas dilihat benar saja pas lagi dikerumunin orang. Masya Allah. Itulah, jadi kita kalau untuk urusan ibadah jangan beranggapan bahwa kita akan hidup masih lama. Karena kalau beranggapan hidup masih lama, kita akan santai-santai. Kita berdosa akan gampang, ntar juga tobat, masih waktunya masih banyak. Kita melakukan maksiat, ntar juga tobatnya gampang lah, ntar aja. Kan kalau sekali tobat langsung dihapus semua oleh Allah. Nanti aja sekaligusin. Nah, nanti begitu ujungnya. Tetapi kalau kita tidak tulul amal, kalau kita tidak menyangka hidup kita masih lama, kita ketemu sholat yang ini kemungkinan kita terakhir. Pengajian kita yang ini kemungkinan kita terakhir. Bisa saja kita nggak ketemu lagi. Apalagi kita belum pernah pada ketemu, paling ketemu suaranya doang. Makanya Pak Ustadz bikin YouTube kenang-kenangan, misalkan nggak ketemu orangnya, ada suaranya sampai hari kiamat, kan begitu. Nah, jadi itulah keburukan dari tulul amal. Dia akan menimbulkan hidupnya santai-santai untuk beramal soleh. Menimbulkan dirinya menunda-nunda tobat, menunda-nunda amal soleh. Yang seharusnya pertama kita hadirkan, pikirkan, fokuskan. Begitu terdengar adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terdengar adzan, langsung kita dalam hati sambut dan kita bergegas siap-siap, ya Allah. Kalau memang saya ini, kalau Pak Sugiono ini misalkan Pak Sugiono, pas saya di ruangan komandan, pas saya lagi upacara, ini nggak bisa. Tetapi hati kita, ya Allah, saya ini akan sholat, ya Allah. Tetapi ini kondisi dan posisi saya seperti ini. Ya Allah, maafkanlah ya Allah. Tapi saya akan sholat. Habis ini saya akan sholat. Yakin saya akan sholat. Nah, seperti itu untuk menandakan orang yang tidak turun amal. Tetapi kalau begitu terdengar adzan, dia nyantai-nyantai, itu menandakan orang yang turun amal. Karena dia beranggapan adzan jam 12 seperempat nih.
Nah, jam 2 juga masih hidup ntar. Padahal kan boro-boro jam 2 lebih 10 menit dari sekarang kita nggak tahu. 5 menit ke depan kita nggak tahu ada seseorang mau balik, banyak beberapa orang mau balik yang mati meninggal sedang ceramah kan banyak. Tidak sedikit orang yang di kantor yang sedang bekerja meninggal. Tidak sedikit orang yang sedang di sawah meninggal. Tidak sedikit orang yang sedang terbahak-bahak ketawa sambil ngopi, lalu ketawanya mangapnya nggak mulutnya nggak rapat lagi, ternyata sambil langsung meninggal. Nah itulah keutamaan kita jangan turul amal. Karena turul amal itu menjadikan sumber kemaksiatan. Begitu maksudnya. Nah, yang selanjutnya adalah menjadikan sumber kemaksiatan adalah uh, pemarah, al-ghadab, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Jadi kalau sedikit-sedikit marah, nah itu menimbulkan kuat nafsu kita, dendam, menimbulkan kuat nafsu kita. Seperti apapun ibadah kita, seperti sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan, puasa yang kita jalankan, wirid yang kita riadohkan, kalau kita punya penyakit dendam tidak ada gunanya. Karena dendam itu adalah sesuatu penyakit yang sangat dibenci oleh orang-orang yang sedang membersihkan jiwa karena mengganggu terhadap jiwa. Itu. Kita mau menuntut ilmu itu sebuah anugerah dari Allah. Kita mau menuntut ilmu itu tanda Allah masih menghendaki kita jadi orang baik. Bila kita sudah malas menuntut ilmu, sudah malas mencari kesalahan diri sendiri, sudah tidak mau, ini alamat Allah sudah meninggalkan kita. Dan itu tanda kebinasaan kita. Nah, kan tidak ada kan contohnya. Kalau kita sudah tidak mau wirid, kalau kita tidak mau ini tidak. Di antaranya kalau kita sudah tidak mau menuntut ilmu, karena pertama ilmu dulu. Kamu tidak pernah ilmu dulu, setan tidak akan takut dengan orang wirid kalau tanpa ilmu wiridnya. Pasuhbatu man lam yardo binafsihi walau kana jahilan khairun laka wa anfa'u min suhbati man yardo binafsihi walau kana aliman. Nah, ini kesimpulannya. Bersahabat, berteman dengan orang yang merasa dirinya kotor. Orang yang merasa dirinya hina, orang yang merasa dirinya banyak salah, orang yang merasa dirinya banyak kekurangan. Bersahabat dengan orang-orang begitu, walaupun orang itu bodoh dia tidak tahfidzul Quran, dia tidak mengerti ilmu balaghah, bayan, mantek, johar, maknun. Dia tidak mengerti ilmu falak, segala macam ilmu dia tidak mengerti. Bodoh. Itu khairun, itu lebih baik berteman dengan orang seperti itu dan lebih bermanfaat daripada berteman dengan orang yang merasa dirinya bersih, merasa dirinya banyak amal, merasa dirinya sudah cukup amal kebaikan ini, merasa dirinya banyak ilmu, walau kana aliman, walaupun orang itu orang ngerti, orang alim, sekalipun kiai, sekalipun ustadz, apalagi ibu-ibu jamaah sama jamaah begitu. Sekalipun kiai, sekalipun ustadz, misalkan kalau toh memang dirinya merasa bersih, dirinya merasa benar, dirinya sudah merasa tenang dengan keadaan dirinya, nah itu akan lebih baik berteman, bersahabat dengan orang yang bodoh tetapi tidak ridho terhadap nafsunya. Itu kesimpulan dari hikmah yang ke
35 ini. Jadi kesimpulannya mudah-mudahan kita semua bisa melawan hawa nafsu amaroh. Melawan hawa nafsu amaroh. Jadi mulai sekarang kalau kita ada semangat-semangat, ini kok semangat banget ya mau duha, dikasih wirid misalkan, datang ke seseorang dikasih wirid nih, wirid kan ini ya sholat duha 8 rakaat, ini padilahnya ini. Nah lalu kita berpikir, lalu kita mau jalankan nih, kayaknya ke kita ini semangat banget menjalankan, itu patut dicurigai. Nah bagaimana caranya kita curigai? Kita ngomong sendiri di dalam hati, ngomong sendiri, jangan ngomong sendiri pakai lisan, ntar ngomong sendiri pakai lisan kelihatan orang, ntar disangka orang gila. Ngomong sendiri dalam hati, oh kamu semangat amat mau duha, emang mau ngapain? Oh, ntar ada yang dialog tuh di dalam hati tuh. Kata satu lagi, itu kan kalau duha nanti akan begini, kaya ntar, akan datang keajaiban. Nah, kalau di situ jawab lagi, nanti ada yang jawab lagi, wah kalau begitu kamu berarti lagi ngikutin nafsu dong. Oh, ya enggak lah, nanti ada yang jawab lagi. Nah, tetapi kalau kita sudah ngerti, sudah paham dengan ilmu, sedikit ilmu babak jiwa kita kaji, yang akan menjawab itu adalah ilmu yang pernah kita kaji. Wah, enggak mau. Selagi kamu mendorong saya semangat, saya duha untuk mencari dunia, nggak mau saya, nggak mau begitu. Saya mau ibadah itu karena Allah. Urusan dunia itu, urusan rezeki itu adalah bonus, nggak ada sangkut paut dengan ini, nggak mau. Nah kata nafsu, udah kamu mulai sekarang duha. Dipikir lagi, saya mau duha, saya mau ibadah, tetapi saya nggak mau ngikutin kamu. Nah itu akan ada dialog seperti itu di dalam hati kita. Nah kalau kita lurus baik, berarti gitu belum ada reaksi. Kira-kira sekarang udah ada reaksi belum, ibu-ibu, bapak-bapak, jangan tidur. Udah ada reaksi belum? Maksudnya begini loh, ada reaksi itu kalau ada sesuatu wirid, ada dorongan yang semangatnya ini, ke hadiah-hadiah dunia atau apa, kita udah nggak ke situ, saya nggak ke situ. Nah kalau udah ada reaksi begitu, berarti itu menandakan udah reaksi kita mendapatkan ilmu itu. Ada nggak ke situ? Ada. Ada. Ada, Pak Ustaz. Alhamdulillah. Ada. Ya bagus. Ya alhamdulillah. Itulah. Jadi buahnya itu buah dari talabul ilmi. Buah dari talabul ilmi. Kalau kita tidak talabul ilmi, ternyata kita ini riadoh ini nggak jauhnya sedang sama orang yang sedang di sawah nyangkul, sedang mencari dunia. Ternyata kita ini ibadah sedang mengikuti hawa nafsu. Tepuk tangan setan. Lagi tahajud, tepuk tangan. Ya, iya tahajud. Lu tahajud, gambarannya aja tahajud. Dalam hati lu itu amanah, nggak ada tujuan mencari ridho Allah. Setan begitu, tepuk tangan, gitu kan. Tetapi dikala kita udah mulai nih ningkat, ya Allah, aku pasrahkan kepada Engkau seluruh masalahku, seluruh hidupku, seluruh jiwaku. Dalam sholat kan gitu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, aku pasrahkan kepada Engkau ya Allah. Aku ibadah hanya mencari ridho Engkau. Atas masalah yang aku alami, Engkau tolong, aku yakin Engkau tolong, dan aku serahkan kepada Engkau. Udah, lurus begitu. Jadi begitu. Kalau begitu belum ada juga solusi, terus saja ibadahnya nggak bakal berhenti. Karena apa? Oh bukan itu tujuannya, dan kita yakin Allah akan menolong kita, tapi dengan cara Allah dan dengan waktu yang telah Allah tentukan. Begitu. Jangan ada yang tapi yang dulu-dulu sih sekarang udah nggak ada alhamdulillah. Oh dulu begitu ada yang kita doain terus ada. Kalau Pak Ustadz kan mendoakan jamaah kan ingin punya amal kebaikan juga, doain lah, malah protes, kok saya belum ini sih, kok belum ini sih, kok belum kabul, kok belum ini, kata
Kata Pak Ustadz, kalau saya bisa ngabulin doa kamu, jangan kamu dulu atau saya dulu bu, itu. Kita kan sama-sama berdoa begitu. Terus eh, apa namanya? Yang namanya saling mendoakan itu kan baik. Oleh karena itu, Bapak-bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dorongan ibadah kita adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Tetapi insya Allah di dalam mencari ridho Allah itu kita akan selalu disiapkan oleh bonus oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.